Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ilan fa'agna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad kehormatan santri Darut Tauhid. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab, menepati janji, setia, dan tahu balas budi. Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang kebenaran dan keadilan, rela berkorban apapun karena Allah semata. Kehormatan kami adalah menjadi muslim disiplin, gigih dan ulet, tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang berkhianat, pantang berkhianat. Kehormatan kami adalah berusaha menjadi muslim yang berakhlak mulia dan berhati tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sabahul khair, kaifa halukumul an? Semoga ananda solih-solihah, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini Ustazah bukan menyampaikan amanat, tapi berbagi sharing tentang 5 sifat orang yang sukses. Itu yang pertama, berpikir untuk besar. Maksudnya, ketika ada seseorang yang bertanya kepada ananda solih-solihah, misalkan gini, cita-cita kamu menjadi apa? Nah, ketika kamu akan menjawab, saya nggak tahu. Nah, itu bukan termasuk kepada sifat orang yang sukses. Kalau orang yang sukses, dia akan menjawab, saya nanti akan menjadi seorang dokter, saya akan menjadi seorang polisi, saya akan menjadi seorang kiai, dan lain sebagainya. Dia akan berpikir untuk ke depan akan menjadi orang yang besar. Itu ciri orang yang sukses. Yang kedua, yaitu berpikir fokus. Ketika teman-teman sudah tahu cita-citanya apa, maka teman-teman tidak lagi memikirkan yang lain. Misalkan kalau teman-teman ingin menjadi seorang dokter, maka teman-teman harus berfokus kepada ilmu pengetahuan dokter. Bukan lagi misalkan saya ingin menjadi seorang dokter, atau ingin menjadi seorang bisnis, atau ingin menjadi seorang guru. Nah, itu tidak lagi. Tapi teman-teman berfokus kepada satu tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, yaitu berpikir realita. Ketika teman-teman tahu, misalkan saya ingin menjadi seorang dokter nih, dokter spesialis kulit. Nah, itu kan pasti biayanya mahal untuk masuk ke universitas, ya kan? Udah masuknya mahal, terus nanti praktek-prakteknya membutuhkan biaya yang lebih lagi. Sedangkan realitanya, misalnya orang tuanya tidak bisa membiayai teman-teman tuh. Nah, teman-teman harus berpikir realita. Nah, untuk caranya gimana sih biar masuk ke universitas kedokteran, terus masuk ke spesialis kulit? Nah, teman-teman harus berjuang dari sekarang gitu.
teman-teman harus belajar lebih giat lagi biar nanti teman-teman pas mau masuk ke universitas kedokteran atau jurusan kedokteran, teman-teman bisa mendapatkan beasiswa tanpa biaya dari orang tua. Itu yang ketiga, berpikir realita. Nah, yang keempat yaitu berpikir untuk adaptasi. Di tengah sekarang itu di pandemi ini kita harus beradaptasi misalnya dengan teknologi. Yang dulunya teman-teman belajar tatap muka langsung dengan guru-gurunya. Nah, sekarang di tahun 2020 ini teman-teman harus beradaptasi dengan teknologi, yaitu pembelajaran secara daring atau online, bisa melalui LMS atau bisa melalui via Zoom. Nah, teman-teman harus beradaptasi di sekarang ini di tahun 2020, beradaptasi dengan teknologi. Nggak harus dengan teknologi, misalkan dengan teman-teman yang lain, dengan lingkungan. Teman-teman harus beradaptasi gitu. Nah, yang terakhir yaitu berpikir untuk bersaing. Yang terakhir, berpikir untuk bersaing. Nah, ketika dalam satu kelas misalkan ada temannya yang lebih pintar gitu, yang lebih rajin, terus yang aktif pokoknya di kelas atau di pembelajaran daring. Nah, teman-teman jangan sampai jadikan dia sebagai musuh, tetapi jadikan dia sebagai motivasi atau dorongan kita untuk menjadi lebih baik dari teman-teman itu gitu. Jadi jangan jadikan dia sebagai musuh, tapi dorongan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oh, dia bisa nih misalkan aktif di pembelajaran daring, atau misalkan dia bisa berprestasi nih. Nah, teman-teman harus bisa menjadi orang yang seperti itu gitu. Jangan jadikan sebagai musuh, tapi sebagai motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi. Sekian pemaparan atau sharing tentang 5 sifat orang yang sukses. Teman-teman mumpung masih SMP ini, teman-teman harus harus punya cita-cita teman-teman itu apa sih sebenarnya gitu. Jangan sampai nanti kalau pas udah mau kuliah, cita-cita kamu mau jadi apa, saya nggak tahu tuh. Jangan sampai seperti itu. Nanti kalau udah seperti itu, ya udahlah, pilih jurusan mana aja gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Pastikan sekarang teman-teman harus punya satu tujuan, punya satu cita-cita, berfokus pada itu. Terus udah gitu teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Sekarang jangan jangan berleha-leha, karena kalau misalnya teman-teman udah berleha-leha, udahlah sekarang main aja dulu karena masih SMP. Jangan seperti itu. Kita harus tetap belajar dengan giat walaupun pembelajaran dari ini, tapi tetap harus semangat untuk meraih cita-cita teman-teman. Selain untuk dari 5 sifat itu berbarengan dengan doa dan ikhtiar teman-teman gitu. Sekian dari Ustazah, semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ilaliko.